balik lagi sama kita di podcast Syafila. Ada Vivesha dan Syahla. Di sini kita tuh kayaknya agak mau bahas-bahas tentang keagamaan dikit ya. Ada spoilernya di belakang ada. Kita bakal bahas apa sih? Gitu gak sih Teh? Kita bakal bahas apa sih teteh? Oke, langsung aja nih. Kita bakal bahas Mudarabah dan musyarakah. Tapi sebelum itu Teh, sebelum kita masuk ke segmen apa sih mudarabah dan musyarakah itu, gimana kalau kita bahas sesuatu yang lagi hype nih Apa di tuh? sekitar kita? Apa tuh? Bunga bank. Wah, aku merasa aku kayak pernah melakukan bunga bank itu tahu. Wah, kayak gimana Teh? Kayak minjemnya berapa atau kayak bukan aku deh, mama aku gitu ya, minjemnya berapa terus ngebalikinnya berapa, dan aku tuh baru tahu itu tuh waktu udah besar ternyata ada ya sistem yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, ternyata pas kita bayar uang yang tidak sesuai dengan apa yang kita Nominalnya pinjam, gitu ya? nominal yang kita pinjam itu tuh termasuknya riba Teh. Berarti dosa. Bikin rugi juga gak sih? Benar. Karena ternyata riba tuh bener-bener ngeri banget deh. Apalagi kalau udah kecanduan sekali, aduh udah. Kalau kecanduan mah kayak pinjol Iya, berarti ya. betul. Karena sejatinya kalau misalkan kita minjem duit 1 juta, terus kita bayar 1,5 nih. Nah, si 500 itu tuh sama aja kayak kita tuh lagi ngeriba, dan kita bayar bunga itu tuh bener-bener gak boleh sih di Islam. Di Islam ya. Iya, bener sih. Kalau misalkan di Al-Quran juga ayat surat Al-Baqarah ayat 275 isinya tuh kalau kita melakukan riba tuh sama aja kayak kita berzina dengan orang tua sendiri. Oh iya, tuh serem Ngeri banget. ya. Ternyata ya hal-hal yang kita ketahui kalau misalkan itu tuh bakal biasa Biasa aja. Ternyata gong banget Ternyata ya. impact di Iya. nanti di tentang agamanya tuh, oh my god, aku baru tahu. Jangan sampai ya. Wow. Pokoknya ternyata kalau riba itu bener-bener bikin merinding deh ya. Iya. Dosanya Nono banget sekarang pokoknya ya. Duh. Tapi Teh, ternyata selain dari riba dan bunga ini, kita tuh ada yang lebih islami dan lebih membuat kita tuh terhindar dari hal-hal yang jahat gitu ya. Iya, pokoknya yang dianggap dosa lah ya Iya, sama dan agama dosa tuh. juga. Apa sih? Kayak misal nih, kita kalau misalkan punya perjanjian sesuatu di awal, dan itu tuh namanya akad. Nah, kalau misalkan kita udah sama-sama tahu, kita udah sama-sama setuju, dan kita udah sama-sama tanda tangan dan persetujuan buat membangun akad ini, itu insya Allah kita bisa terhindar dari yang namanya riba. Kalau apa tadi kayak tanda tangan gitu-gitu tuh berarti Iya. udah terlibat hukum ya. Betul sekali Teh. Tuh udah terlibat hukum, terlibat agama, itu dua-duanya berat ya. Jadi bisa kalau dipertanggungjawabkan dan membuat apa ya, kayak ide bisnis atau enggak bisnis nanti yang emang diakadin itu bakal berjalan dengan transparansi yang baik. iya, berarti kayak nggak akan ada korupsi gitu-gitu berarti Betul ya. banget. Tapi ternyata si akad ini juga nyambung Teh. Kemana tuh? Mudarabah. Tapi sebelum itu aku masih bingung deh. Apa? Mudarabah tuh kayak gimana sih Teh? Mudarabah itu kayak misalkan aku nih, aku punya modal kan, terus misalkan teteh tuh jadi pengelolanya, terus nanti tuh hasilnya tuh dibagi sesuai kesepakatan kita dari awal mau kayak gimana. Terus juga kalau misalkan rugi nih, ruginya tuh ke pihak si yang punya modalnya itu loh, jadi kalian tuh nggak kena dampaknya kayak gitu. Tapi mungkin dari yang sebelum itu juga udah diakadin duluan kali ya. Makanya kenapa bisa adanya mudarabah ini. Jadi itu tuh kayak investor gitu nggak sih? Iya kali ya. Kalau menurut aku kayaknya itu bukan investor sih, kayak lebih ke endorsement di zaman sekarang ya, bahasa kita ya. Karena mungkin kayak influencer dibayar, tapi kan nggak tahu apakah si videonya akan melejit atau enggak. Jadi ya orang yang nge-endorse-nya pun kayaknya harus siap-siap sama konsekuen kalau misalkan videonya biasa aja atau fotonya juga nggak sepengaruh itu buat produk dia. Iya. Betul banget sih, karena zaman sekarang tuh hype banget yang namanya tiktokers ya, Bener. apalagi endorse gitu tuh udah kayak Selebgram biasa gitu, iya banget. makanya sampai apa kayak nominal endorse-nya aja pun udah sampai 3 digit, berarti itu kayak kalau nggak melejit kan gimana ya? Iya. Rugi juga nggak sih? Iya. Jadi intinya si mudarabah ini berhubungan dengan akad ya Teh, karena kalau misalkan tidak ada persetujuan di awal,
kita nggak bisa nih buat menjalanin bisnis kita ini dengan baik. Benar. Terus juga pokoknya katanya ya kalau mudarobah ya Teh, itu tuh katanya lebih UMKM friendly katanya, karena dia tuh lebih mendukungnya tuh ke yang masih kecil-kecil, jadinya karena masih satu pihak kan, belum dua-duanya, jadi kayak ruginya masih satu pihak, bukan kayak topik kita selanjutnya musyarakah itu. Selain itu juga kita kan kalau misalkan nggak punya modal, kita tuh bisa kerja aja ke yang punya usaha kayak gitu. Oh, itu juga termasuk mudharabah berarti ya? Iya. Karena sejatinya belakangan ini ya di lingkungan sekitar kita juga udah banyak banget hal-hal mudharabah, akan tetapi kita nggak tahu tuh kalau namanya itu hal mudharabah. Karena mungkin di kalangan kita ya, atau mungkin emang mudarabah dan musyarakah tuh hal yang asing gitu di telinga kita tuh, jadi kita belum kebiasa apa sih gitu. Betul banget. Itu sebenarnya berarti kalau masuk ke mudarabah ini tuh sama aja kayak kita tuh bisnis secara syariah. Iya. Dan terjamin ya, nggak ada riba kalau di situ tuh. Betul banget. Nah, buat selanjutnya kalau musyarakah sendiri gimana? Nah, kalau tadi mudarabah itu bisnis-bisnis kecil UMKM, kalau ini tuh kebalikannya, karena kalau musyarakah ini dia tuh lebih ke dua-duanya bekerja, dua-duanya ngasih modal. Jadi untungnya pun dia dikasih buat berdua atau buat yang ngasih, pokoknya sesuai sistemnya. Terus juga kalau misalnya untung, dia juga dibagi-baginya sesuai kesepakatannya dan sama rata gitu loh. Oh, jadi kayak patungan gitu kali ya? Iya, tapi patungan dan bahasa gemesnya, pokoknya jadi dia patungan. kerja ngasih Jadi modal kita punya modal berdua juga. Misalkan aku punya modal, tetangga punya modal, dimasukin ke bisnis ini. Terus untungnya dibagi 3, ruginya pun dibagi rata. Benar. Berarti cukup beda ya sama mudarabah tadi. Karena kalau mudarabah mungkin yang modalnya masih minim pun mendingan pakai mudarabah nggak sih Teh? Berarti itu kayak pilihan bisnis yang lebih syariah dan islami. Tapi boleh nih pilih antara mudarabah ataupun musyarakah. Gitu. Dan yang paling penting yang harus di-highlight adalah dua-duanya adalah salah satu jalan untuk menghindari dari riba ya. Karena kayak di mana-mana tuh sekarang tuh sistem keuangan tuh udah menganutnya, makanya ada sistem ribanya gitu, jadi agak susah ya buat zaman sekarang untuk menghindari riba tuh. Tapi ternyata sayang banget ya Teh, karena di mudarabah dan musyarakah ini masih banyak banget yang belum paham apa itu bisnis syariah yang memang udah ada akad yang jelas dan persetujuan di awal dengan jelas gitu. Iya. Mungkin bisa kali ya selanjutnya kayak di bisnis tuh mudarabah dan musyarakah tuh dimasukin juga gitu supaya tidak terjadi kerugian besar yang memang merugikan pihak saja gitu, tanpa adanya akad tertentu. Makanya kenapa si mudarabah dan musyarakah ini tuh akadnya benar-benar kayak harus banget gitu. Harus ada, karena itu ya, kalau Islam tuh kan menjunjung kejujuran, transparansi gitu ya. Jadi kayak nggak boleh nih ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalau harus sesuai sepakatan. Selain itu juga kan Islam tuh nggak mungkin berat sebelah ya. Jadi pasti kalau misalkan satu untung, dua-duanya untung. Iya. Menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Betul. Juga. Tapi karena kita kayak baru denger nih ya, maksudnya kayak masih asing lah di kuping kita. Si mudarabah dan musyarakah ini sebenarnya udah dipakai belum sih untuk sehari-hari, atau cuma penelitian anak mahasiswa aja gitu sih Teh? Kalau dari lingkup pribadi aku ya, kebetulan kan emang saat ini mama aku sendiri punya bisnis ya. Nah itu tuh pakai yang namanya bisnis dari akad mudarabah sendiri. Karena ketika mama aku punya modal, orang lain punya bisnis, collab lah kita. Iya. Makanya kenapa kita ngambil topik mudarabah dan musyarakah ini, karena ternyata itu udah ada loh Teh di kehidupan sehari-hari kita dari dulu, cuman memang masih banyak banget yang belum mengenal apa sih mudarabah dan musyarakah ini. Berarti emang di beberapa lingkungan udah ada yang familiar, di beberapa lingkungan juga masih ada yang belum ya. Betul. Dan dari mudarabah ini lewat bisnis itu benar-benar
transparansi, kita juga jadi bisa nih kalau misalkan bisnis kita selanjutnya apa, dan apa ya, jadi kayak untung dan ruginya tuh jelas lah. Iya, gitu. jadi kita pokoknya harus tahu ininya kayak gimana sistem laporan gitunya ya. Wow. Keren ya, semoga dari podcast kita kali ini Mudharabah dan Musyarakah ini makin bisa dikenal oleh halayak dan bisa menjadi sistem bisnis iya, ya betul. untuk orang-orang yang memang bisa untuk menghindari yang namanya riba dan Betul. gunabeh. Iya. Sekian dari podcast Syafila, Shalom, Vivesya dan Syahla. Syahla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.